Tapi mudah-mudahan kita tipe manusia yang jurusannya itu ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Makanya saya salut, apresiasi, saya bangga, bahagia melihat jamaah mekanik ini ternyata lebih baik daripada orang-orang yang dianggap baik oleh orang lain. Berarti ini bisa kita pasang moto beda dengan yang ada. Itu Pak Samsul ya? Baru cocok. Bukan tampil beda, beda dengan yang ada. Gitu. Jadi ini kelebihan. Jadi baik. Tadi pembukaan dari buka oleh Pak Samsul juga tadi sempat sedikit menyinggung masalah tamu. Jadi tamu secara umum dalam kitab dijelaskan secara khusus yang membawa rahmat itu tamu yang seperti apa. Contoh malam ini jelas Pak Samsul. Tamu-tamu seperti malam ini itu udah nggak dipungkiri, pasti setiap satu tamu membawa 1000 rahmat pasti. Ada tamu yang langganan, asal dia datang pasti ini mau ngutang ini. Ini dari mana mau datang? Pengalaman ya. Karena ketawanya besar sudut sini. Masya Allah. Benar tuh benar. Jadi enggak, ini ketawa cuma ada teringat masa lalu. Bukan artinya teringat utang, tidak. Jadi kalau tamu yang tadi langganan berutang bikin kita ngenas, ini nggak membawa rahmat. Itu harus kunci pintu rapor-rapor. Itulah kira-kira ya. Jadi makanya tadi tamu yang niat silaturahim. Kalau tamu niatnya mengusir atau datangnya sengaja menggosip atau menebar fitnah, itu sama sekali tidak mendatangkan rahmat. Jadi datang ngaji itu udah positif. Datang silaturahim, ingin datang menjenguk, apa kabar, gimana kabar, sehat, minum kopi, pulang, itu dapat rahmat, membawa rahmat. Jadi kita tamu yang seperti itu diperintahkan menyambut dengan lapang dada, dengan wajah yang bergembira, tersenyum, jangan wajah yang ketat. Jadi itu dapat rahmat. Kemudian kita tamu, cara etika tamu, persilahkan masuk, persilahkan duduk, kalau ada minum persilahkan minum. Itu cara menyambut. Kadang-kadang kan yang punya rumah kalau nggak paham nggak disuruh masuk. Kita masuk duluan, itu udah melanggar daripada etika cara bertamu. Belum dipersilakan duduk, udah duduk duluan. Jadi supaya kita sama yang terima tamu sama tamu yang datang sama-sama paham, makanya orang ngaji lah yang enak. Pasti kita yang di rumah persilakan masuk Pak, silakan duduk Pak, ada minum, ada makan, silakan minum Pak, gitu. Jadi ini kalau yang punya rumah nggak paham, kita yang datang ini paham sih, cuma udah dikasih minum nggak suruh minum, udah haus pula kan. Males nunggu persilakan, minum aja kan gitu. Jadi dia itulah etika. Kemudian tamu yang datang ikuti arah pembicaraan yang punya rumah, itu tamu yang baik. Yang punya rumah ceritanya apa, kita ikut, walaupun bukan jurusan kita. Jangan kadang tamu yang datang ini yang dibawa tema dia. Padahal yang punya rumah mau cerita masalah pertanian karena bapak ini suka bertani. Datang dia cerita masalah bantuan COVID. Kan dengan nyambung. Yang dibilang nggak beres Pak Kadus, nggak beres Pak Kades. Nyambung. Jadi kita ikuti yang punya rumah. Dia ceritanya apa, kita ikut. Itu baru beretika. Kemudian waktu tamu itu pulang, yang punya rumah harus berdiri mengantarkan pulang minimal sampai di pintu. Jangan tamu itu pamit pulang, yang punya rumah duduk aja. Kesan tamu itu berarti ini nggak ikhlas menerimanya ini. Besok malas datang lagi gitu ya. Jadi maka kita juga harus bangkit minimal sampai pintu. Berarti kita senang hati tamu ini datang, kesan baik, dia besok mau datang lagi. Jadi di balik itu fadilah udah pasti. Begitulah diatur dalam tata cara bertamu. Jadi menyinggung sedikit karena Pak Samsul menceritakan masalah tamu. Kemudian masalah hidangan, contoh minuman atau makanan, kue dan sebagainya, diberikan yang paling tinggi nilai hanya kepada majelis ta'lim, baik itu murid ataupun guru. Itu nilai paling tinggi, tidak ada yang lain yang lebih tinggi kecuali kita berikan kepada majelis ta'lim, orang ngaji atau orang yang mengajar ngaji.
Terserah itu mau Iqra, mau Al-Quran, mau belajar agama seperti ini. Pokoknya perkumpulan agama itu semua nilai tinggi. Kasih minum Al-Quran, kasih kue, kasih uang dan sebagainya. Itu nilai semua Allah lipatkan menjadi 1000 kali lipat. Tidak ada yang lain. Untuk bangunan, untuk masjid aja masih 700 nilainya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil. Masih 700. Tapi untuk majelis satu potong kue nilainya 1000. Nah, maka kalau ada pengajian dibuat bergilir di rumah-rumah itu kesempatan baik sebenarnya. Umpamanya ngaji pertemuan ke depan di rumah siapa. Jangan jadi beban, yang diberikan itu ikhlas saja. Aqua gelas pun jadi. Nilainya tetap 1000, satu aqua nilainya 1000. Jangan jadi beban, itu kesempatan sih. Sama kayak ibu-ibu wirid, pas wirid di rumahnya ada pengajian, itu nilai makanan udah beda dibandingkan sama cuman wirid doang, baca tahtim, baca zikir, baca istighfar dan sebagainya, doa. Ada makanannya, itu nilainya nggak mencapai 1000. Arisan juga gitu, arisan aja ada uang, ada makanan di situ, pulang kita nilainya nggak 1000. Tapi coba arisan itu ada pengajian sedikit, berubah semua nilainya. Karena status perkumpulan ini yang dinilai Allah status majelis ta'lim. Nggak dibahas lagi di sini. Ada ikatan uang, ada ikatan tarian, asoan tuh nggak dibahas lagi. Yang dibahas ta'lim. Nah, jadi itu kita sendiri ketika paham pasti kita bisa nyetel. Semua ibadah sih. Kalau orang-orang berilmu itu akan cari ada hari tertentu yang nilainya beda, ada waktu tertentu yang nilainya beda. Tahu dia kapan. Semua ibadah. Jadi inilah keuntungan kita umat Muhammad. Suatu kelebihan diberikan Allah termasuk nilai pahala tadi. Kita memberi fakir aja nilainya 10. Fakir 10. Masih sangat rendah sih sebenarnya. Kemudian kita berikan kepada kawan dekat kita, itu nilainya naik menjadi 70. Kemudian kita berikan kepada saudara, orang tua, kerabat, buah, bibi, segala macam, itu nilainya 700, naik lagi. Nah, kita berikan ke orang yang taklim kayak gini, nilainya 1000, itu paling tinggi. Boleh buka hadisnya, itu nggak ada yang lain. Jadi saudara masih tinggi, 700. Nah, maka kadang ada sebagian kita untuk saudara pelit kan ada gitu, sebagian bagus kayak GE Wong aja daripada GD, ya, ada yang gitu, males. Saudara minjem kereta nggak dikasih, giliran selingkuhnya wah, gitu ya, kasih ya. Nggak ada di sini, nggak ada. Di Papua yang banyak. Jadi itu dia inti daripada makna menyangkut dengan fadilah kita ngaji. Jadi ahli baik, kalau Pak Samsul ini menerima tamu segini banyak, tadi nilai tamu aja 1000 rahmat. Kemudian nilai pemberian lagi ikhlas lillah ta'ala, ini hitung sendiri lah, itulah nilainya. Itulah nilai 1000 per satu gelas per satu kue, luar biasa. Jadi 10 ke fakir, 70 kepada kawan akrab, 700 kepada saudara kerabat, kemudian 1000 kepada ta'lim, baik kepada murid ataupun kepada guru. Nah, karena orang ngaji ini kenapa dia tinggi? Semua didoakan. Kepada majelis lain tidak. Kepada orang pengajian gini, majelis kayak gini, malaikat udah jelas tuh. Malaikat nggak terhitung di sini sekitar ini, mendoakan ini ampun dosa. Belum rumput, belum batu, belum tanah, belum seng, semuanya. Majelis yang lain tidak didoakan seperti itu. Maka nilai pahala sedekah dari tinggi. Kalau kita paham maka itu cepat. Kalau kita ada rezeki, bukan nggak boleh sedekah ke fakir, dibagi ke fakir. Ada, usahakan juga ada pengajian anak-anak nggak ada ikro, belikan ikro gitu, cepat. Jadi mana yang ikronya koyak-koyak, belikan 5 biji kasihkan. Al-Quran kasihkan. Ada tengok baju ngajinya mungkin udah jelek, orang tuanya miskin, belikan baju ngajinya gitu. Belikan lobe, kan ada banyak ya, nggak mesti mahal sedekah, lobe murah, banyak macam asal mau gitu, nggak mesti banyak. Jadi kalau tahu jalur ini enak. Jadi kalau orang ngaji, yang pertama segala amal diterima oleh Allah orang ngaji.
Kalau nggak ngaji nggak diterima. Kenapa? Karena nggak ngerti apa yang dikerjakan, nggak paham. Kalau orang ngaji diterima, nah, maka pahala sedekah tinggi. Jadi orang ngaji ini walaupun kita jarang ibadah, kadang waktu dikasih orang kita bilang alhamdulillah mudah rezekinya, itu dikabulkan itu karena orang ngaji, maka pahala tinggi. Fakir, dia fakir itu nggak pernah ngaji, nggak ngerti ibadah, dikasih orang karena nggak tahu pun mendoakan sama yang memberi. Sebagian ada pun mendoakan tapi dia nggak ngaji, dia nggak sholat. Yang sedih lagi dikasihkan ke fakir, malah uang itu bukan dia beli beras pada keluarganya, malah beli paket. Ada, saya tengok gitu. Kita kasihkan fakir, kita ada rasa prihatin gitu. Biarlah untuk beli anaknya banyak. Gitu. Rupanya tengok, bapaknya malah beli paket. Nah, malah dia beli tua setengah teko. Nah, jadi kan kita yang memberikan ada rasa. Gitu. Makanya di situ, kenapa tinggi orang alim, kenapa tinggi orang ngaji itu tadi. Insya Allah nggak salah, nggak mungkin orang lebih sedekah yang ngaji gini beli tua, nggak mungkin. Nah gitu, pada logika. Nggak mungkin kita disedekahkan lupa mendoakan, nggak mungkin. Nah jadi itu kelebihan yang harus kita pahami. Nah, tadi pembahasan pertama dulu masalah tamu. Memang saya yakin nggak paham, tapi kan ulama. Kemudian masalah pengajian, masalah nilai sedekah tadi. Nah, di sedekah itu kita hak juga memilih kepada siapa. Hak memilih. Kita ingin bawa aja berikan baju ke saya, kalau saya nggak pakai baju itu kan nggak puas juga. Lebih puas lagi yang bapak beli, bapak lihat, oh ini baju yang saya beli dipakai Ustaz. Nah itu lebih senang. Nah, lebih parah lagi, waktu bapak beli baju ke saya pakai untuk main judi. Nah itu wah ya Allah. Tak di baju beli koko main judi pula dia. Kan di sini nggak puas. Coba tengok sholat Jumat Ustaz itu puas. Nah, untuk pengajian dipakai baju yang kain sarung jadi puas. Nah itu makanya sedekah ini ada hak kita untuk memilih. Nah, memilih. Kalau bisa fakir pun fakir yang taat. Kalau dia belum taat kita nasihati. Saya pernah tinggal di Pangkalan Susu. Di sana pernah dibuat peraturan. Daging kurban itu tidak diberikan kepada fakir yang enggak ke masjid. Pernah juga. Memang belum ada daerah lain. Disitulah yang berani buat. Tapi itu efektif. Walaupun itu pemaksaan dorongan yang enggak ikhlas, tapi biar aja. Yang penting kan mau ke masjid. Dibuat gitu sama BKM. Nah, dihitung. Fakir yang enggak ke masjid jangan harap dapat kurban. Gitu. Terakhir fakir yang ingin dapat kurban ke masjid lagi. Walaupun musim kurban aja besok cengleng ya terserah dia, gitulah kira-kira. Nah, tapi saya gini salut berani BKM buat. Coba di sini kita buat, oh sensitif. Terus pangan dewi lah pasti gitu. Marah orang ya kan. Contoh kayak Malaysia pernah buat zakat fitrah tidak diberikan kepada fakir yang merokok. Nah, pernah kita dengar gitu. Nah, berarti takut gini uang zakatnya beli rokok. Coba di sini dibuat gitu, wah udah. Nah, udah nggak usah itu BKM aja ada keterangan sama lewat. Orang kita perokok semua ribuan gitu kan perang kita kan. Nah, jadi begitulah mungkin dibuat sesuatu kebijakan untuk mendorong sebenarnya. Nah, baik jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu mungkin sebagai pembuka awal tadi yang perlu kita ingat bersama, fadilah tamu sama fadilah bersedekah. Nah, jadi bernilai 10, ada yang 70, ada yang 700, ada yang 1000. Nah, kita itu jenis pemberian terserah, boleh uang, boleh makanan, boleh pakaian, suka hati boleh apa. Nah, mana sedekah itu umum. Nah, kalau tadi udah wakaf, udah khusus, udah hibah itu udah khusus, udah namanya zakat itu udah khusus, fitrah itu udah khusus. Tapi kalau sedekah umum semuanya. Nah, kemudian kadang-kadang kalau saya pertama digalang dulu ada juga yang salah paham, dimaknai sedekah ini hanya boleh diterima oleh orang-orang miskin dan fakir saja. Nah, selain fakir miskin seakan-akan nggak boleh terima. Padahal sedekah ini umum, orang kaya pun boleh terima. Nah, tapi kalau sedekah khusus seperti zakat, nah ini baru orang-orang khusus, baru pakai syarat dan syarat ketentuan. Nggak boleh sembarangan orang. Tapi kalau jenis sedekah ini umum, boleh.
Nah, kadang karena nggak paham tadi dari sebutan aja jadi masalah. Minum ini nggak disebut pun sedekah ini sebenarnya. Kita datang kemana-mana bertamu dikasih minum itu sedekah. Tapi karena kita nggak paham, waktu disebut sedekah merasa ini hina. Karena salah paham, padahal disebut nggak disebut tetap sedekah. Kemana coba lari? Secara umum ya sedekah. Nggak mungkin kan dibilang ini infak, nggak mungkin dibilang ini hibah, apalagi wakaf. Hadiah pun nggak mungkin. Hadiah sering dipakai ketika ada perlombaan, nah, itu baru hadiah. Atau ada seperti pemberian ulang tahun, nah, baru hadiah. Kalau gini sedekah. Saya pernah kejadian waktu pulang Bontot Maulid kalau nggak salah dari Kampung Kantil gitu. Saya berikan kepada seseorang di BS. Kami sebutkan gini, buat Bontot itu banyak tuh. Ini sedekah Pak dari Kampung Kantil. Nggak mau dia. Enggak lah, enggak. Kalau sedekah aku nggak bisa. Saya tarik lagi. Udah lah Pak, nah ini bukan sedekah, cuma-cuma aja dimakan, kan sama aja nasi itu. Dalam hati saya itulah kita balik tema ya sekali itu. Kan nggak beres ini pemahamannya kan gitu kan. Saya tarik lagi karena dia langsung nolak. Dia paham ini orang pasti merasa aku nggak layak terima sedekah. Nah itulah kira-kira. Enggak tolak aja. Saya ambil. Udah Pak ini bukan sedekah, nah Bontot aja. Ah itu gelap. Ah ya cocok. Jadi mungkin inilah kalau nggak paham harus kita lihat juga orang mungkin jangan disebut kayak gitu. Nah, maka kalau mau ngasih seseorang yang dia nggak paham atau dia sensitif, nggak usah sebut, bilang aja nih Bontot, dah kan cukup dalam hati. Sedekah niat untuk almarhum orang tua kan cukup. Karena kita bilang sedekah nanti bisa nggak terima. Nah sedekah ini umum, sama kayak kurban sunat. Kurban sunat orang kaya pun boleh dapat. Yang nggak boleh dapat orang kaya kurban wajib. Kurban sunat dia boleh. Bukan itu siapa? Pak Camat, Pak Bupati boleh dapat. Yang nggak boleh kurban wajib. Sama zakat fitrah nggak boleh orang kaya. Zakat harta nggak boleh. Tapi kita zakat itu umpamanya gini, malam hari raya beras misalnya. Dia zakat fitrah beras. Kita beli satu sak lagi bukan zakat fitrah, beras juga. Beda. Sama-sama beras tapi tujuannya beda. Yang satu zakat fitrah, yang satu sedekah biasa. Status beda. Disebut zakat fitrah, ini dia nggak boleh kemana-mana. Harus cari fakir, miskin, amil, orang berutang, sabilillah, musafir. Satu sak lagi sedekah biasa. Mau suka hati yang punya mengasih siapa? Mau Pak Samsul, mau Pak Camat, Pak Bupati, Pak Kades, sah. Itu dia. Nah, baik itu uraian kita masalah.